أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير بالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tas'adul hafazatu bi'amalil abdi. Lalu naiklah malaikat-malaikat yang membawa amal seorang hamba, hatta yujawizu bihi ila sama'il khamisati, sehingga para malaikat itu meliwati sampai langit yang kelima dengan membawa itu amalan. Ka'annahul arusul mazfufatu ila ba'liha, seakan-akan amalan hamba itu bagai pengantin yang diarak ke suaminya. Saking indah dan bagusnya ini amalan, kayak diarak, kayak diiringi pengantin-pengantin itu bagaikan amal ini. Jadi malaikat dengan bangga membawa amalan ini ke langit yang kelima. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, lalu berkatalah kepada malaikat-malaikat ini, malaikat yang ditugaskan di pintu langit yang kelima, qifu wadribu bihadzal amali wajha sahibihi. Wahai malaikat pembawa amalan hamba ini, berhenti dan lemparkanlah amalannya ke muka orang itu. Wahmiluhu ala atiqihi, dan bebankanlah amal ini ke pundaknya. Sampai langit kelima ternyata amalan hamba ini ditolak. Langit pertama liwat, langit kedua lolos, langit ketiga masuk terus, langit empat berhasil, langit kelima mentok, gak bisa lagi nembus ke atas. Ana malakul hasadi, kata malaikat yang di langit kelima, saya ini malaikat yang ngurusin orang-orang hasud, orang-orang yang iri, yang dengki kepada sesama. Innahu kana yahsulu man yata'allamu wa ya'malu bimithli amalihi. Sesungguhnya hamba ini waktu di dunia hasud, iri terhadap orang yang belajar, wa ya'malu bimithli amalihi, dan ia iri kepada orang yang beramal seperti amalannya. Ini ternyata rahasia ditolaknya amalan hamba ini. Padahal dia sangat bagus, indah, cantik amalannya, orang diarak, diiring kayak pengantin, tapi tertolak. Kenapa? Sebab ini hamba memiliki rasa hasud, sifat iri, khususnya kepada orang yang belajar dan orang yang beramal sebagaimana amalnya dia. Nah, desi sedekah ngikutin saya itu pama,
Orang sih mau bagaimana amalan dia ya urusan dia. Nah, dia si puasa ngikutin saya itu, dia zikir, dia belajar itu ngikutin saya, akhirnya dia iri. Harusnya dia bersyukur, sebab dia orang bisa melakukan kebaikan, wasilah dia orang bisa melakukan amalan-amalan soleh, harusnya bersyukur. Dia iri. Nah, yang demikian menjadikan amalannya tertolak. Wa kullaman kana ya'khudhu fadlan, dan ia juga hasud iri kepada siapa saja yang mengerjakan keutamaan minal ibadati, dari ibadah. Kana yahsuduhum, adalah hamba ini senantiasa hasud iri kepada mereka. Wa yaqa'u fihim, dan menggunjing mereka. Amaroni Rabbi alla ada'a amalaku, Allah Tuhanku memerintahkan aku agar tidak membiarkan amalan hamba ini yujawizuni ila ghairi, meliwatiku sampai ke selain aku. Allah memerintahkan aku agar hamba ini amalannya tertahan di langit kelima aja, gak bisa naik ke 6 ke 7 terus, gak bisa. Nah, ini lanjutan dari hadis yang kita bahas pertemuan kemarin. Ada salah seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, saya ini belum pernah ketemu Rasulullah, belum pernah dengar langsung hadis dari Rasulullah. Kamu kan sahabat, wahai Mu'adz, coba dong perdengarkan saya satu aja hadis yang nantinya bisa bermanfaat buat saya. Mu'adz mendengar itu nangis dia. Ingat Rasulullah SAW. Akhirnya disampaikan satu hadis ini yang kesimpulannya banyak amalan-amalan yang disangka, diperkirakan bagus, ternyata tertolak, ternyata tertahan. Mulai dari langit yang pertama, di situ amalan seorang hamba tertahan, tertolak sebab sifat ghibah kemarin. Nanti langit kedua juga tertolak, tertahan karena ada sifat fakhr, merasa tinggi, berbangga dengan amal solehnya. Mulai langit ketiga tertahan juga itu amalan hamba sebab sifat takabur. Langit keempat tertahan itu amalan hamba sebab sifat ujub. Nah, yang kelima barusan ada hamba yang memiliki amalan bagus, banyak, cantik, sehingga diarak itu amalan, ternyata tertahan. Kenapa? Karena punya sifat iri. Artinya penyakit-penyakit hati ini bisa saja menahan amalan soleh atau amalan baik seorang hamba. Sayang, umpama ia sudah melakukan banyak kebaikan, banyak amalan soleh, tapi masih ada penyakit hatinya, dikhawatirkan, ditakutkan gak nyampe itu amalannya, gak diterima, dikhawatirkan sebab penyakit-penyakit hati ini. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa tas'adul hafazatu bi'amalil abdi, lalu naiklah malaikat hafazah dengan membawa amalan seorang hamba. Lahu dhawun ka dhawis syamsi, ini amalan memiliki cahaya seperti cahayanya matahari. Min sholatin, dari ibadah sholatnya, wa zakatin, dan zakat, wa hajjin, dan haji, wa umratin, dan umrah, wa jihadin, dan jihad, wa siyamin, dan berpuasa. Pokoknya ini ahli ibadah dah. Sholat luar biasa, rajin, zakat, haji, umroh, sampai jihad dia lakuin. Nah, maka amalannya terang bagaikan matahari. Fayujawizuna bihi ila samai sadisati, lalu malaikat hafazah ini meliwati dengan membawa amalan tersebut ke langit yang ke-6. Jadi langit 1, 2, 3, 4, 5 tembus, berhasil. Berarti kan dikit lagi nyampe nih. Tibalah dia di langit yang ke-6. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, lalu berkata kepada mereka
malaikat yang ditugaskan di langit yang keenam. Qifu wadribu bihadzal amali wajha sahibihi. Berhentilah kalian, lalu lemparkan, pukulkan amalan ini ke orangnya. Innahu kana la yarhamu insanan qat. Sebab sesungguhnya orang tersebut tidak memiliki rasa kasih sayang kepada manusia seluruhnya. Sama sekali dia enggak punya kasih sayang. Min ibadillahi, daripada hamba-hamba Allah. Asabahu bala'un aw maradun, yang terkena musibah atau penyakit. Jadi kalau ada hamba yang kena musibah, kesulitan, rasa sakit, dia kagak perhatian, dia gak sayang. Bal kana yashmatu bihim, bahkan ia merasa senang dengan musibah hamba-hamba itu. Bukannya malah kesian atau perhatikan, dia senang kalau ada saudara-saudaranya yang kesulitan, padahal ada ibadah. Ada malakur rahmati, aku adalah malaikat yang ditugaskan mengurusi orang-orang yang memberikan kasih sayang. Amarani Rabbi alla ada'a amalahu. Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk tidak meninggalkan amalan orang itu, yujawizuni, melewati aku, ila ghairi, pada selain aku. Allah merintahin saya, kalau amalan orang yang begini stopin aja udah. Jangan sampai dia liwat, jangan sampai dia tembus lagi ke atas. Memang sih dia ahli ibadah, semuanya dilakuin, dari sholat, haji, puasa, jihad, tapi dengan sesama manusia nggak punya rasa perhatian, nggak punya kasih sayang. Orang kesulitan bukan dibantu, ya malah disenang, malah digembira. Orang sakit kan terokin, malah dia senang. Orang punya kesusahan, kesempitan, dia tidak ada rasa kasih sayang kepada mereka. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa tas'adul hafazatu bi'amalil abdi. Lalu naiklah malaikat hafazah dengan membawa amalan hamba, min shaumin wa sholatin, dari puasa dan sholat, wa nafaqatin, dan nafkah, wa jihadin, dan ibadah jihad, wa wara'in, dan sifat wara'. Lahu dawiyun kadawiyin nahli, itu amalan memiliki dengung seperti dengungnya lebah. Wa dhawun kadhawish syamsi, dan amalannya memiliki cahaya seperti cahaya matahari, indah, bagus, luar biasa ini hamba, beramalnya cakep. Ma'ahu salasatu alafi malakin, bersama amalan itu terdapat 3.000 malaikat yang mengawal amalannya, 3.000 malaikat, saking bagusnya. Fayujawizuna bihi ila samai sabi'ati, lalu malaikat-malaikat yang membawa amalan ini yang ada 3.000 tembus ke langit ke-7. Artinya udah lolos tuh, dari langit 1 sampai 6 bagus semua pemeriksaannya, cakep. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, sehingga berkata kepada malaikat-malaikat itu, malaikat yang ditugaskan di langit ke-7. Nah, ini udah final nih. Kalau malaikat yang ke-7 lolosnya diterima nih. Cuman bagaimana nanti keadaannya? Qifu wadribu bihadzal amala, qifu wadribu bihadzal amali wajha sahibihi. Berhenti dan lemparkan amal itu ke orangnya. Ya, udah mau nyampe, di stopin juga. Mau balik lagi nih amalan. Meskipun dikawal 3.000 orang, pulang lagi sana. Kasih ke orangnya. Wadribu jawarihahu, dan pukulkanlah oleh kalian dengan amal ini ke anggota-anggota tubuhnya. Waqfilu bihi, dan tutuplah dengan amalan itu ala qalbihi, ke jantungnya. Nah, bukan hanya dilempar, balikin lagi, taruh lagi ke pundak itu hamba, sehingga tidak diterima amalan ini. Ana sahibul dzikri, kata malaikat di langit ke-7, saya adalah malaikat yang ngurusin ketenaran. Orang-orang yang pada pengen tenar, pengen masyhur, nih saya ngurusin.
Fa inni ahjubu an rabbi kulla amalin, karena sesungguhnya aku menutup, menghijab dari Tuhanku setiap amalan, lam yurid bihi wajha rabbi, yang ia tidak menginginkan dengan amal itu keridhaan Tuhanku. Innahu innama arada bi'amalihi ghairallahi ta'ala, sesungguhnya hamba ini ketika beramal yang ia inginkan bukanlah keridhaan Allah. Innahu arada bihi rif'atan 'indal fuqaha, sesungguhnya hamba ini ketika beramal pengen kedudukan di sisi para ulama, para fuqaha, orang yang ahli fikih, ahli agama. Wa dzikran 'indal ulama, dan pengen disebut-sebut di sisi para ulama. Wasitan fil madaini, dan pengen masyhur di tempat-tempat tertentu. Amaroni Rabbi alla ada'a amalahu, Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk tidak membiarkan amalnya yujawizuni ila ghairi, meliwati aku sampai ke selain aku. Allah gak pengen amalan yang begini lanjut lagi ke atas ya, di atas langit ketujuh masih ada lagi Sidratul Muntaha dan seterusnya. Meskipun diarak amalan ini diiringi dengan 3.000 malaikat, ternyata masih tertahan. Sebab apa? Sebab tadi penyakit pengen masyhur dan riya. Wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fahuwa riya'un, maka setiap amalan hamba yang tidak diinginkan pada keridhaan Allah Ta'ala murni fahuwa riya'un, maka yang demikian adalah amalan riya. Wala yaqbalullahu amalal murahi, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan orang-orang yang riya. Udah sampai atas, sedikit lagi dia berhasil, sukses, tembus, masih kagak bisa juga. Sebab apa? Sebab penyakit riya, syuhrah, talabus syuhrah, ingin tenar, ingin popularitas, kemasyhuran dengan amalan itu. Wal'iyadu billah. Nah, ini penyakit-penyakit yang menjadikan seseorang merugi sebenarnya. Cakep banget itu amalan diiring sampai 3.000 malaikat membawa amalan itu dengan perasaan bangga, perasaan takjub, luar biasa ini hamba amalannya, tapi tetap saja tertahan sebab satu penyakit hati. Nah, untuk itu sedikit demi sedikit kita sadari, kita perhatikan hati kita agar amalan-amalan ya kita sehingga banyak punya amalan, punya ibadah. Namun kalau dikerjakannya dengan keikhlasan yang tinggi tanpa ada penyakit hati, diharapkan itu amalan bisa tembus. Ya, gak banyak amalannya, tapi luar biasa hatinya bersih, bagus, cakep. Nah, senantiasa Allah terima amalan-amalan kita. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa tas'adul hafazatu bi'amalil 'abdi. Lalu naiklah para malaikat hafazah dengan membawa amalan seorang hamba. Min sholatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin, dari ibadah salat, zakat, puasa, haji dan umrah. Wa khuluqin hasanin, dan akhlak yang bagus. Wa somtin, dan diamnya. Wa zikrillahi, dan zikir kepada Allah Ta'ala. Fatushayyuhu malaikatus samawatis sab'i, lalu mengiringi amal tersebut malaikat di lapisan langit yang ketujuh. Hatta yaqta'u bihil hujuba kullaha ilallahi ta'ala, sampai malaikat-malaikat yang mengiringi itu dapat menembus hijab seluruhnya kepada Allah Ta'ala. Ini udah liwat nih, udah tembus lapisan ketujuh dari langit, udah liwat. Fayaqifuna baina yadayhi, lalu malaikat itu berdiri di hadapan keagungan Allah Ta'ala. Wa yashhaduna lahu bil amalis salihil mukhlis lillahi ta'ala, dan malaikat ini bersaksi terhadap amalan soleh ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Kata malaikat ini amalan beda nih sama yang lain, dari langit 1 sampai 7 tembus, ya Allah bagus banget ini.
Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah ta'ala berfirman, a'antumul hafazatu ala amali abdi, apakah kalian wahai malaikat yang menjaga atas amalan hambaku? Wa anar raqibu ala ma fi qalbi, sedang aku maha menguasai atas apa yang ada di dalam hati hambaku. Innahu lam yuridni bihadzal amal, sesungguhnya hamba ini tidak menginginkan keridhaanku dengan amalan ini. Wa innama arada bihi ghairi, sesungguhnya hamba itu menginginkan dengan amalannya selain aku. Fa'alaihi la'nati, maka atas hamba itu adalah mendapat laknat dariku. Fataqulul malaikatu kulluha, lalu para malaikat seluruhnya menjawab, alaihi la'natuka wa la'natuna, bagi hamba itu mendapatkan laknat Engkau ya Allah dan laknat dari kami para malaikat. Fatal'anuhus samawatu sab'u wa man fihin, sehingga melaknat terhadap hamba itu seluruh malaikat di lapisan langit ketujuh dan siapa saja yang bersama mereka di dalam langit itu, sampai tembus juga langit ketujuh, sampai dibawa kepada Allah di hadapannya. Kata malaikat, ini udah lolos nih, udah di screening semuanya, nggak ada satupun penyakit hati, mulai dari lapisan pertama sampai ketujuh bebas, nggak ada riya, ujub, sum'ah, fakhr, ya, semuanya liwat ya Allah. Kata Allah, emang ente tahu bagaimana hakikatnya? Masih gitu juga ya, emang kamu paham apa yang ada di dalam hati hambaku? Kamu tuh hamba saya juga para malaikat, cuman sohir-sohir hati kelihatan, saya yang lebih tahu, kata Allah. Ternyata ini hamba juga tidak memiliki rasa ikhlas dan ingin keridhaan Allah dalam beramalnya. Balikin lagi, udah tembus masih disuruh balikin juga. Ya, apa yang bisa kita sombongkan dan kita harapkan dari amal kita yang sedikit ini, lalu diperbuat atau dilakukannya tanpa dengan keikhlasan dan ingin keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fabaka Mu'adz, lalu Mu'adz menangis. Siapa yang gak nangis mendengar hadis begini ya, sehingga tidak ada satu keinginan ketika beramal kecuali ia diterima oleh Allah ya. Makanya kalau kita beramal tutup atau kita doakan itu, ya Allah, saya ngaji sekarang ba'da subuh, mulai dari sholat jamaah tadi sampai sekarang, terima ya Allah. Memang kita manusia lemah, pasti ada kurangnya, pasti ada sifat-sifat buruknya manusia. Mahalul khata' wan nisyan, tempat salah, tempat lupa, tempat khilaf, tempat dosa, ya kita semua. Makanya ya Allah, Engkau yang maha agung, maha besar ya, terimalah, taqabbal minna amal-amal kita apa aja, sedekah kita ya, puasa kita, sholat kita, haji kita, terima ya Allah. Kalau ngomongin kurang sih banyak aja pasti, tapi dengan kebesaran dan kemuliaan Engkau ya Allah mohon diterima. Begitu. Jadi jangan setelah ngamalin sesuatu liwat begitu aja. Habis sholat doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, taqabbal ya Allah, terima ya. Kalau mau dicek-cek begini sih jangan sampai langit ke satu kayaknya ya, masih di bumi aja mungkin bisa jadi dilempar lagi ya, saking banyak penyakitnya. Tapi dengan kebesaran Allah, mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah diterima amal kita. Nangis Mu'adz ya, membacakan satu hadis ini. Wantahaban tihaban syadidan, lalu Mu'adz bin Jabal meratap dengan ratapan yang keras. Wa qala Mu'adzun, lalu Mu'adz berkata, qultu, aku katakan saat itu, dikisahkan nih kepada tabi'in. Setelah Nabi baca itu hadis, saya bertanya, ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'adz, kamu utusan Allah dan saya hamba yang dhaif, yang lemah, Mu'adz. Fa kaifa li bin najati wal khalas min dzalik, bagaimana saya bisa selamat, saya bisa berhasil dari itu semua? Kalau engkau si Rasulullah nggak pakai diperiksa-periksain, ya engkau Rasul punya keistimewaan. Kita nih yang orang biasa, yang manusia banyak dosanya, Rasul sih gak ada dosanya. Gimana tuh kita bisa selamat dari pemeriksaan yang kayak tadi? Qala, Rasulullah menjawab, iqtadi bi, ikutin saya. Apa yang saya perintahin jalanin, kata Nabi. Apa yang saya suruh tinggalin, tinggalin.
Wa in kana fi amalika naqsun, meskipun di dalam amalmu itu terdapat kekurangan, tapi kalau kamu ikutin saya, kata Rasulullah, engkau jalanin apa yang saya perintahin, selamat meskipun banyak kurangnya itu amalan. Ya Mu'adzu, wahai Mu'adz, hafiz ala lisanika, jaga itu lisan kamu, minal waqi'ati fi ikhwanika, daripada menggunjing saudara-saudara kamu. Ini tipsnya dari Rasulullah agar selamat dari pemeriksaan kayak tadi itu. Jaga lisan kamu dari membicarakan saudara-saudara kamu, min hamalatil Qur'ani khossatan, lebih-lebih orang-orang yang menghafal Al-Quran, lebih-lebih para ulama yang faham makna Al-Quran. Kalau membicarakan saudara-saudara kita yang biasa saja dilarang, apalagi para ulama. Jangan sekali-kali kamu meletakkan kekurangan tersebut pada mereka. Wahmil dzunubaka alaika, dan pikulah dosa-dosamu atas dirimu sendiri. Wala tahmilha alaihim, jangan kamu membebankannya kepada mereka. Wala tuzakki nafsaka bizammihim, dan janganlah kamu memuji dirimu dengan mencaci mereka. Wala tarfa' nafsaka alaihim, juga jangan kamu meninggikan dirimu atas mereka. Wala tudkhil amalan dunya fi amalil akhirah, dan janganlah kamu masukkan amalan dunia pada amalan akhirat. Wala tura'i bi amalika, jangan kamu riya dengan amalmu. Wala tatakabbar fi majlisika, jangan kamu merasa sombong dalam majlismu, dalam posisimu. Likai yahzaron nasu min su'i khuluqika, agar orang-orang waspada dari buruknya akhlak kamu. Wala tunaji rajulan wa indaka akharu, jangan kamu berbisik kepada seseorang dan di dekatmu ada orang lain. Wala tata'azzam 'alan nas, jangan kamu merasa angkuh di hadapan orang-orang. Fatanqati'a anka khairatud dunya wal akhirah, sehingga terputus darimu kebaikan dunia dan akhirat. Wala tumazziqin nasa bilisanika, jangan kamu mencabik-cabik kehormatan orang lain dengan lisanmu. Fatumazziqaka kilabun nari yaumal qiyamati finnar, sehingga akan mencabik-cabik kamu anjing yang ada di neraka kelak di hari kiamat di dalam neraka itu. Kalau kamu di dunianya suka mencabik, menurunkan derajat kehormatan orang lain sebab omonganmu itu, nanti kamu dibeset, dicabik juga dengan anjing yang ada di neraka. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wan nasyitati nashta, demi an-nasyitat, nashta yang merenggut keras. Hal tadri ma hunna ya Mu'adz, apakah kamu tahu apa mereka itu wahai Mu'adz? Kamu tahu gak tuh an-nasyitat apa? Qultu, aku katakan, kata Mu'adz, ma hiya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Apa itu nasyitat? Demi ayahku dan ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab dengan sabdanya, kilabun finnar. Nasyitat itu adalah anjing yang ada di neraka, namanya nasyitat. Tansyukul lahma minal azmi, yang mencabik-cabik daging dari tulangnya, yang gerogotin daging manusia dari tulangnya, nanti namanya nasyitat. Qultu, aku bertanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan kepadamu wahai Rasulullah. Man yutiqu hadhihi al-khisala wa man yanju minha, siapakah yang sanggup menjalankan itu semua dan siapakah yang akan selamat darinya? Aku tadi kasih tipsnya, ya selamat dari pemeriksaan, jaga lisan, jaga juga kehormatan orang lain, berakhlak yang bagus, dan seterusnya. Siapa yang sanggup jalanin itu? Dan siapa yang selamat dari siksa neraka tadi? Qala, Rasulullah menjawab, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, sahabatku, innahu la yasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaihi, sesungguhnya hal itu sungguh mudah
terhadap orang yang dibuat mudah oleh Allah Ta'ala kepadanya. Kalau Allah pengen nahan orang untuk kagak ngomongin orang lain, gampang aja. Allah yang punya kuasa. Kalau Allah pengen menjadikan orang berakhlak baik, memiliki hati yang bersih, gampang aja. Jangan kamu mengandalkan diri kamu, susah. Minta pertolongan kepada Allah agar itu semua diberikan kepada kamu. Innama yakfika min dzalika, sesungguhnya cukup bagi engkau dari semuanya itu, antuhibba linnasi ma tuhibbuhu li nafsik, engkau mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu kamu sendiri. Wa taqrahu lahum ma taqrahu li nafsik, dan engkau membenci mereka sebagaimana engkau membenci dirimu sendiri. Apa yang disenengin pada dirimu, oh ini saya seneng diiniin, diperlakuin orang begitu juga. Kamu kalau dilakukan sesuatu kepada kamu sehingga kamu benci, gak suka, tuh ketika diapain, oh saya gak suka kalau diiniin, ya perlakukan itu juga kepada orang lain. Sesuatu yang kita senangi, perlakukan itu kepada orang. Sesuatu yang tidak kita senangi juga perlakukan kepada orang. Fa'idhan anta ya Mu'adz qad salimta, kalau sudah bisa begitu, engkau ya Mu'adz, termasuk kita juga nih, qad salimta, sungguh telah selamat. Jadi kuncinya adalah kita mempergauli orang lain sebagaimana kesenangan kita, juga kita menahan dari bersikap sebagaimana kita ditahan dari orang-orang yang tidak melakukan kepada kita. Qala Khalid bin Ma'dan, berkata Khalid bin Ma'dan yang nanya kepada Mu'adz, fama ra'aitu ahadan aktsara tilawatan lil Qur'anil azim min Mu'adzin li hadzal haditsil azim. Sehingga aku perhatikan seseorang, tidak ada yang lebih banyak bacaannya kepada Al-Quran dari Mu'adz bin Jabal karena hadis yang agung ini. Jadi dari sini Mu'adz terus ibadah. Artinya setelah kita mendengar ini jangan berhenti, wah ntar kagak diterima lagi. Nah, ini baru langit pertama udah dilempar lagi, gue gak ibadah dah. Jangan, itu namanya salah paham ibadah terus. Ya, kita terus melatih, memperbaiki diri, introspeksi, evaluasi lagi, hari demi hari cakepin lagi begitu. Ya, bukannya disuruh pesimis, malah kita diperintahkan optimis. Terus kita ibadah sambil kita memperbaiki sedikit demi sedikit. Fata'ammal ayyuhar raghibu fil ilmi hadhil khisal, maka perhatikanlah orang-orang yang senang terhadap ilmu, sifat-sifat tersebut, sehingga termasuk yang selamat. Gitu. Wa'alam anna asbaban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ma'ana, Allahu syahiduna, Allahu hadiruna, Allahu naziruna, Allahu qaribun minna. Wastashhir ma'ani dzalika kulli, wastashhir ma'ani dzalika kulli, wastashhir ma'ani dzalika kulli. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana 'ilman min ladunka ladunniya wa sirran rabbaniyya wa nazaran ilahiyya wa nuran samawiyya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.